Halo Dadek, kalian ingin SPP atau UKT kalian tagihannya murah di SNBP 2023 ini? Maka simak selengkapnya di video kali ini. Halo Dadek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa kembali lagi di channel Sentral Kampus yang tentunya pendamping kampus impian kalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar bagaimana tips dan triknya supaya kalian mendapatkan SPP atau pembayaran UKT-nya murah. Maka simak selengkapnya di video kali ini, jangan sampai skip dan simak dari awal sampai akhir. Kemudian, bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Sentral Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan mau like, share, dan komen, dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan update informasi seputar SNBP, SNBT, KIPK, maupun informasi-informasi bermanfaat lainnya. Dan tidak lupa share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp adik-adik jika dirasa video ini bermanfaat. Oke, saya lanjutkan teman-teman. SPP atau UKT adalah biaya yang wajib kalian bayarkan setiap 6 bulan sekali atau 1 semester sekali selama studi ya adik-adik. Nah durasinya adalah kalau misalnya ada di S1 berarti 8 semester. Kemudian kalau di 3 ya 6 semester, di 4 juga 8 semester, dan kalau ditambah profesi itu ada 10 semester. Mungkin untuk kalian yang kalangan menengah ke atas atau yang penghasilannya orang tuanya itu tinggi, untuk biaya UKT tidak masalah. Mau ditetapkan UKT 1, UKT selanjutnya itu tidak masalah. Tapi bagi teman-teman yang orang tuanya pekerjaannya adalah buruh, pekerjaannya yang buruh harian lepas, atau mungkin yang pekerjaannya penghasilannya tidak menentu, maka UKT murah itu menjadi idaman adik-adik yang lolos SNBP 2023 ini. Nah, teman-teman pejuang kampus khususnya yang lolos SNBP 2023 perlu diketahui bahwa UKT itu ada golongannya. Artinya kalian itu kuliah yang diterima di SNBP, SNBT maupun di seleksi mandiri biayanya berbeda setiap mahasiswanya. Jadi tidak sama, tergantung dari penghasilan orang tua kalian tentunya. Nah, UKT atau SPP ada golongan 1 sampai 7. Untuk golongan 1 di angka Rp500.000, kemudian golongan 2 di angka 2 juta, sampai di golongan 7 sampai di angka 7 juta rupiah per semesternya. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Tips dan trik ini mungkin bisa dipakai di kampus-kampus pilihan kalian ketika hari ini sudah mulai banyak yang memverifikasi atau sudah mengisi form yang disediakan oleh masing-masing PTN. Karena prinsipnya PTN itu tidak boleh membebani biaya tinggi untuk diseleksi SNBP dan SNBT. Karena memang dua ini hanya dibebankan biaya UKT-nya saja atau tidak ada uang gedungnya teman-teman. Oke, tips dan trik yang pertama adalah masalah penghasilan orang tua. Nah, adik-adik mungkin banyak dari kalian yang tidak tahu bahwa parameter penghasilan itu juga salah satu yang dihitung oleh masing-masing PTN. Apakah ditentukan UKT 1, 2, 3, dan seterusnya teman-teman. Nah, untuk penghasilan orang tua kan biasanya bapak dan ibunya itu ada yang bekerja semua. Ada yang salah satu bekerja. Atau mungkin yang bapak ibunya atau salah satunya sudah meninggal itu tidak bisa bekerja semua. Nah, saran saya teman-teman, silakan isikan setelah satu saja. Jadi untuk penghasilan orang tua, bapaknya saja yang bekerja, ibunya 0 saja. Nah, ini juga nanti bisa membuat PTN mempertimbangkan kalian tidak mendapatkan UKT atau SPP tinggi. Jadi, saran saya apa? Silahkan isikan untuk penghasilan ayah atau bapak kalian saja. Untuk ibunya, silahkan diisi 0 atau tidak berpenghasilan. Oke, tips yang kedua adalah masalah pekerjaan orang tua. Nah, pekerjaan orang tua ini memang deskripsinya banyak sekali. Mungkin bapak kalian seorang pengusaha, ada yang juga juragan tanah, atau mungkin seorang PNS, atau misalnya bekerja di pabrik menjadi seorang manajer dan sebagainya. Kalau kepingin UKT dan SPP murah teman-teman, silahkan isi sesuatu deskripsi pekerjaan yang umum saja. Misalnya bapaknya pengusaha, diisi saja pedagang. Kemudian yang kedua, kalau misalnya
bapaknya seorang petani diisi saja adalah seorang buruh harian lepas. Kemudian kalau misalnya bapaknya seorang pegawai di pemerintahan atau dan sebagainya, pegawai saja. Jadi kalau tidak ada deskripsi pegawai negeri, maka silahkan isikan pegawai saja. Kemudian bagi ibunya teman-teman, misalnya bekerja, silahkan isi saja ibu rumah tangga. Biasanya PTN itu melihat gabungan dari penghasilan kedua orang tuanya dan pekerjaannya. Jadi kalau untuk ibunya nggak usah diisi aneh-aneh, isikan ibu rumah tangga saja atau lainnya saja. Nah ini yang kedua, ini adalah poin seputar pekerjaan orang tua ya teman-teman. Next yang ketiga adalah seputar tabungan dan aset. Teman-teman yang perlu diketahui oleh kalian yang lolos SNBP 2023, aset ini juga menjadi parameter utama untuk menentukan kalian mendapatkan UKT berapa. Contohnya misalnya, meskipun orang desa, tapi kalau diisikan aset tanahnya banyak, kemudian mungkin aset kos-kosan banyak, atau tokonya banyak, dan sebagainya, atau mungkin perkebunannya luas, maka biasanya itu akan mendapatkan UKT tinggi. Nah, saran saya teman-teman, untuk aset dan tabungan atau penghasilan orang tuanya, itu dihitung rata-rata 12 bulan terakhir. Jangan diisikan kalau misalnya diskusi dengan orang tuanya penghasilannya 50 juta, 100 juta per 1 bulan. Apalagi bapak ibunya yang seorang pengusaha. Jangan, karena kalian tidak tahu penghasilan seorang pengusaha itu tidak serta-merta itu adalah penghasilan bersih. Biasanya uangnya masih diputer atau masih dibuat kulaan untuk pedagang dan sebagainya teman-teman. Silahkan ambil rata-rata. Kalau saran saya, ambil 3-4 juta maksimal untuk penghasilan dari tabungan itu sendiri. Jadi penghasilannya diisikan itu aja dan ibunya tidak berpenghasilan ya teman-teman. Jangan kalian itu menganggap kalau penghasilannya tinggi itu nanti keren. Kemudian kalau pekerjaan orang tuanya itu bagus, itu keren. Kalau untuk mendapatkan UKT rendah, ya harus kalian itu atur sedemikian rupa supaya kalian akan mendapatkan UKT rendah itu. Jadi jangan asal mengisi. Jadi kalau misalnya kalian asal mengisi, maka konsekuensinya adalah UKT-nya tinggi. Kemudian teman-teman khusus pelamar KIP kuliah di tahun 2023, silahkan isikan sesuai dengan persyaratan dari KIPK. Misalnya penghasilan bersih gabungan kedua orang tua maksimal 4 juta, ya itu saja. Supaya kalian berpeluang masuk di kandidat penerima beasiswa KIP kuliah. Jadi itu yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Nah, saran saya tidak perlulah kalian membayar mahal dengan pendidikan yang sama. Karena memang di Indonesia ini saya tidak tahu sistemnya bagaimana. Biasanya juga yang penghasilannya tinggi SPP-nya murah, kemudian yang penghasilannya rendah SPP-nya mahal. Dan biasanya nanti susah untuk mencari keringanan ketika kalian sudah masuk di PTN atau mulai aktif kuliah teman-teman. Nah, adik-adik, kabar baiknya teman-teman atau adik-adik pejuang kampus tahun 2023, penentuan UKT itu nanti kalian tidak akan diverifikasi atau divalidasi ke masing-masing rumah. Misalnya didatangi di rumahnya, tidak teman-teman. Jadi PTN itu paling banyak hanya melihat dari scoring dari penghasilan, pekerjaan orang tua, dan asetnya saja. Khusus untuk pelamar kuliah biasanya ada verifikasi ulang di rumah kalian. Tapi kalau untuk yang reguler, yang berbayar, tidak teman-teman. Jadi saran saya harus kalian wajib mendapatkan UKT murah supaya tidak membebani orang tua, supaya kalian proses kuliahnya tidak terganggu bagi teman-teman yang penghasilan orang tuanya pas-pasan. Jangan lalu kalau kuliah kalian itu menghambur-hamburkan uang karena kuliah kalian S1 aja sudah 8 semester atau 4 tahun minimal, dan itu panjang sekali. Apalagi kalau kalian punya adik atau punya saudara yang masih sekolah, tentunya orang tua kalian akan terbebani. Itu saja yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.